Ini curhat tentang keadaan rumah tangga. Tentang keadaan suaminya yang seakan-akan lebih memprioritaskan keluarga besarnya daripada rumah tangganya. Khususnya di sini kepada orang tuanya. Ketika seorang suami berbuat baik kepada istrinya, itu adalah kewajiban. Dan ketika seorang anak laki-laki berbuat baik kepada ibunya, itu adalah kebaikan. Maka ada prioritas di situ. Sehingga tidak akan ada lagi pertengkaran, tidak akan ada lagi pertikaian yang membandingkan antara istri dan ibu. Tidak, karena dua-duanya adalah pintu kebaikan yang akan bisa kamu raih ketika engkau berbuat baik kepada keduanya. Yang perlu digarisbawahi adalah komunikasi yang benar-benar harus dihadirkan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin, amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah senang sekali hari ini Ahilman bisa menyapa teman-teman kembali dalam channel YouTube Ahilman Fauzi. Dan kita kembali bertemu dalam program Tanya Hati. Di program ini Ahilman akan membaca beberapa curhatan sekaligus pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan melalui sosial media Ahilman, baik yang ada di Instagram, di TikTok, ataupun di komen YouTube ini, yaitu Ahilman Fauzi. Insya Allah setiap episodenya kita akan membaca pertanyaan dari teman-teman semua. Kita akan jawab dan kita akan coba berikan nasihat, masukan yang semoga setiap apa yang kita hadirkan bermanfaat, khusus untuk yang bertanya dan umumnya untuk teman-teman yang barangkali pertanyaannya atau curhatannya relate dengan kehidupan teman-teman. Baik, kali ini saya mendapatkan pertanyaan dari seseorang melalui Instagram saya. Izin saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Dian dari Tangerang. Saya ingin curhat tentang keadaan saya dan suami saya. Berarti ini bicara tentang keadaan rumah tangga ya. Alhamdulillah, saya sudah berumah tangga selama 6 tahun. Dan Allah telah berikan kami 1 anak. Dalam rumah tangga kami alhamdulillah, suami saya sangat baik dan sayang dengan kami berdua. Tapi kadang suami saya tidak terbuka urusan keuangan, terutama ketika dia memberi kepada keluarga besarnya, khususnya kepada orang tuanya. Kadang saya merasa kebutuhan saya belum tercukupi, tapi suami saya lebih memilih dan sering memberi kepada keluarganya. Bagaimana sikap untuk saya bisa menghadapi kondisi rumah tangga yang seperti ini ya Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih
Mbak Dian yang sudah mengirimkan pertanyaannya kepada kami. Ini curhat tentang keadaan rumah tangga. Tentang keadaan suaminya yang seakan-akan lebih memprioritaskan keluarga besarnya daripada rumah tangganya. Khususnya di sini kepada orang tuanya. Pertama, yang harus kita pahami bahwa yang namanya rumah tangga itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Jadi rumah tangga itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Itulah rumah tangga. Artinya ketika kita berumah tangga, kita sedang menyatukan satu visi, satu tujuan, satu jalan yang tentu jalan itu ingin mengundang datangnya keberkahan di rumah tangga kita. Maka kalau ada yang bertanya, apa tujuan kita berumah tangga? Tujuannya ada 3. 1, meraih berkah. 2, menggapai jannah. Dan yang ketiga, menyempurnakan ibadah. Ada 3 tujuan rumah tangga. 1, meraih berkah. 2, menggapai jannah, menggapai surga. Dan yang ketiga, menyempurnakan ibadah. Maka artinya, ketika kita berumah tangga, apa yang kita lakukan di rumah tangga itu memang aktivitas yang ingin mengundang datangnya keberkahan dari Allah. Aktivitas yang setiap saatnya itu berpahala ibadah di hadapan Allah. Maka semua kebaikan itu akan menjadi kebaikan yang berpahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita memahami bagaimana saat kita berumah tangga, bahwa rumah tangga itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Artinya, ketika kita berumah tangga, bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi lebih dari itu, menyatukan dua keluarga yang saling memahami, dua keluarga yang saling mengerti, dua keluarga yang saling mengisi. Setelah berumah tangga, tidak ada lagi bahasa, ini bapakku, itu bapamu. Tidak. Setelah berumah tangga, tidak ada lagi bahasa, ini ibuku, itu ibumu. Tidak. Setelah berumah tangga, dari aku berubah menjadi kita. Maka ketika seseorang ingin berbuat baik kepada keluarganya dan posisinya setelah menikah, pahami itu adalah ibadah terbaik. Itu adalah pahala terbaik yang akan mendatangkan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana sebenarnya prioritas yang harus dihadirkan oleh seorang suami di rumah tangga ketika dia memberikan nafkah? Ketika seorang suami itu menikah, berarti dia punya kewajiban. Kewajiban kepada siapa? Tentu kepada istrinya. Kalau dia sudah punya anak, berarti plus dengan anaknya. Saat seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dari ayahnya, maka di saat itu dia punya tanggung jawab, dia punya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan daripada istrinya, untuk menafkahi istrinya, untuk memastikan pemenuhan kebutuhan bagi rumah tangganya. Dan itu bagi seorang laki-laki adalah kewajiban. Maka ketika laki-laki mencari nafkah, kemudian membawa nafkah tersebut kepada rumah tangga dalam rangka memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, itu adalah kebutuhan. Tapi di saat yang bersamaan, jika seorang anak laki-laki itu masih punya orang tua, masih punya keluarga, dan orang tua itu memang keadaannya sulit, memang keadaannya susah. Artinya kalau nggak dibantu oleh anak laki-lakinya ini, akan ada sesuatu yang madharat yang terjadi pada keluarga besarnya, pada orang tuanya. Maka mohon maaf, seorang laki-laki pun juga punya kewajiban untuk memastikan kebutuhan daripada orang tuanya, agar jangan sampai orang tuanya itu mendapatkan kondisi yang madharat dalam hidupnya.
Terus kalau dua-duanya sama posisinya, rumah tangga juga butuh kecukupannya, orang tua juga butuh kecukupannya, maka apa titik temunya? Titik temunya adalah komunikasi di antara keduanya. Titik temunya adalah ngobrol di antara keduanya. Seorang suami itu menjadi qawwam, menjadi pemimpin yang bisa menyampaikan kepada istrinya tentang keadaan orang tua kita yang memang membutuhkan bantuan dari kita, yang memang membutuhkan perhatian dari kita. Maka seorang istri jangan cemburu kalau ada anak laki-laki daripada ibunya, kalau ada di antara suamimu yang memperhatikan orang tuanya. Apalagi memang keadaan orang tuanya susah, keadaan orang tuanya sulit. Seorang istri jangan cemburu. Seorang istri jangan merasa kalah dan lemah dengan keadaan itu. Karena disitulah kita bisa menemukan kebaikan daripada rumah tangga kita. Boleh jadi keberkahan rumah tanggamu itu hadir ketika suamimu memberikan perhatian kepada orang tuanya. Ketika suamimu menyisihkan sebagian rezekinya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Jangan cemburu. Jangan merasa kalah. Jangan merasa juga kita itu menjadi di nomor 2-kan gitu. Jangan. Karena itu adalah pintu keberkahan yang Allah siapkan untuk rumah tanggamu. Ketika ada seorang anak laki-laki, yaitu suamimu, masih berbuat baik kepada orang tuanya. Akan tetapi catatannya barangkali seorang suami, ketika engkau ingin memberi kepada keluargamu, ketika engkau ingin memberi kepada orang tuamu, pastikan nafkah untuk istrimu sudah terpenuhi. Kebutuhan istrimu sudah terpenuhi. Karena ingat, ketika seorang suami berbuat baik kepada istrinya, itu adalah kewajiban. Sedangkan seorang anak laki-laki berbakti kepada orang tuanya, itu adalah kebaikan. Saya ulangi. Ketika seorang suami berbuat baik kepada istrinya, itu adalah kewajiban. Dan ketika seorang anak laki-laki berbuat baik kepada ibunya, itu adalah kebaikan. Maka ada prioritas di situ. Sehingga tidak akan ada lagi pertengkaran, tidak akan ada lagi pertikaian yang membandingkan antara istri dan ibu, tidak. Karena dua-duanya adalah pintu kebaikan yang akan bisa kamu raih ketika engkau berbuat baik kepada keduanya. Yang perlu digarisbawahi adalah komunikasi yang benar-benar harus dihadirkan. Termasuk juga nasihat untuk orang tua, untuk ibu. Jika anak laki-lakimu sudah menikah, berikan dia kelapangan, keleluasaan untuk bagaimana mengelola rumah tangganya. Kita boleh minta sama anak kita, tapi jangan istilahnya jangan menyiksa, jangan memaksa kepada anak kita. Sehingga anak kita berada pada posisi dilema gitu. Untuk memilih antara rumah tangganya dengan orang tuanya. Jangan. Kalaupun kita mau meminta, secukupnya, sewajarnya. Dan jangan juga seorang ibu membandingkan istri anak laki-lakimu dengan dirimu. Karena pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Nabi SAW menyebutkan anak laki-laki memang sampai kapanpun adalah milik ibunya. Ya, jadi seorang anak laki-laki sampai kapanpun dia bertanggung jawab kepada ibunya. Dan anak perempuan sebelum dia menikah dia bertanggung jawab kepada ayahnya, tapi setelah menikah maka berpindah dari ayah kepada suaminya. Tapi ingat, walaupun seorang anak laki-laki sampai kapanpun milik ibunya, tapi catatannya adalah ibu yang baik pasti akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang kepada istrinya. Sehingga pada akhirnya tidak ada perbandingan antara ibu dan istrimu. Tidak ada perbandingan antara ibumu dengan istrimu. Karena dua-duanya adalah pintu kebaikan yang Allah hadirkan. Mudah-mudahan yang bertanya bisa lebih lapang hatinya. Yang bertanya bisa lebih ridho dengan keadaannya. Tanya sama suamimu, terbuka dengan suamimu. Jika perasaan ini adalah perasaan yang tidak kamu sukai, sampaikan kepada suamimu. Agar suamimu mengerti bahwa selama ini kamu tuh ada sesuatu yang kamu pendam. Dengan kebiasaan suami yang lebih fokus kepada keluarga besarnya. Kalau ada kebutuhanmu yang belum tercukupi, sampaikan kepada suamimu.
Kalau ada kebutuhanmu yang belum terpenuhi, sampaikan kepada suamimu. Khawatirnya suami kita menyangka semua sudah baik-baik saja gitu. Sehingga suami kita bisa ngasih kepada keluarganya. Padahal kamu punya perasaan yang terpendam kepada suamimu. Padahal ada kebutuhan yang belum tercukupi daripada suamimu. Insya Allah, jika komunikasi itu berjalan dengan baik, kamu bisa mendapatkan kebaikan. Dan kamu pun akan bisa menjalani rumah tangga dengan penuh kedamaian, dengan penuh kelembutan. Insya Allah, semua ada jalannya. Insya Allah, semua ada hikmahnya. Doakan suami agar dia tetap baik kepada orang tuanya, dan dia tetap bertanggung jawab kepada kita sebagai istrinya. Insya Allah rumah tangga kita akan bisa mendapatkan kebaikan. Dan jangan takut ya, memberi kepada orang tua, memberi kepada keluarga, itu adalah pintu keberkahan yang Allah akan gantikan dengan balasan yang tentu akan lebih besar daripada apa yang dikeluarkan. Karena berbuat baik kepada orang tua itu disebut dengan ihsan. Ihsan itu yang akan membalasnya adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi pelajaran serta hikmah yang bisa menguatkan kehidupan kita, khususnya dalam menjalani rumah tangga kita. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode Tanya Hati selanjutnya. Kita akan kembali membaca beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jangan lupa yang mau curhat, mau bertanya, boleh langsung saja kirim ke sosial media Ahilman Fauzi, baik di Instagram, di TikTok, ataupun di YouTube. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari AA yang tentu banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.